kita lanjut. Antum sudah lihat? Nah, sekarang interrogative sentences. Ya, interrogative sentences. Ini apa? Pertanyaan. Ya, kalimat bertanya. Cirinya sama. Kalau tadi affirmative sentence itu di on nominal. Saya perbesar dulu biar lebih jelas. Kalau di nominal sentence itu dia to be-nya berada di tengah atau setelah subjek. Ya, itu di nominal. Nah, itu di affirmative. Kalau di interrogative sentence, kalimat nominalnya itu to be-nya dipindahkan ke depan. Ini untuk nominal. Kita lihat contohnya di sini. Am I a pilot? Apakah saya seorang pilot? Ini ya. Mohon maaf ini banyak typonya salah. Nggak apa-apa ya. Nah, am I a pilot? Apakah saya seorang pilot? Terus, are you clever? Apakah kamu pandai? Dia kalau menggunakan subjek you berarti to be-nya menggunakan are. Kemudian untuk kata ganti orang ketiga atau subjek ketiga, dia menggunakan is. Berarti is he diligent? Is he diligent? Nah, jadi yang tadinya to be-nya berada setelah subjek. Kalau di interrogative atau di kalimat bertanya, to be-nya dipindahkan ke depan. Subjeknya dipindahkan ke belakang. Ini yang saya highlight ini, ya, yang berwarna kuning itu adalah to be. Kemudian yang ini, terus yang berwarna kuning, ini adalah subjek atau kata ganti. Ya, ini untuk nominal sentence. Gitu. Jadi semua yang nominal sentence, ya, ketika berada pada posisi interrogative atau kalimat bertanya, maka to be-nya dipindahkan sebelum subjek. Oke, bisa dimengerti? Ya. Nah, sekarang kita fokus ke interrogative. Saya akan memberikan affirmative, lalu kalian rubah ke dalam interrogative. Bisa dimengerti ya? Jadi saya siapkan kalimat nominal sentences dalam affirmative, ya. Kalian mengubah affirmative itu ke dalam interrogative dalam kalimat pertanyaan. Oke. Mengerti ya? Kalimatnya adalah Fatir is handsome. Nah, sekarang coba dirubah ke dalam kalimat interrogative. Siapa yang bisa? Fatir is handsome. Ya, tes. Langsung dijawab? No, Fatir is not handsome. Ya, good. Bagus. Sekarang kalimat yang lain.
Nah, Naila and Nabila are busy. Naila and Nabila are busy. Bagaimanakah kalimat interrogatifnya? Silakan yang bisa jawab. Kenapa lidahnya? Ya. Ya, sebenarnya sudah benar, tapi kalau untuk menyingkat Nabila and Naila itu subjeknya apa? Ada 2 orang nih. Berarti kata ganti orangnya apa? Kalau banyak? Ya, berarti interrogatifnya tadi apa? Coba diulang. Ya, good. Nice. Are they busy? Berarti kalian antum sudah paham ya? Ya, sekarang kita lanjut. Kembali ke kalimat verbal. Tadi nominal, sekarang verbal. Nah, ini butuh perhatian lebih ya. Antum harus fokus ya, karena ini agak sedikit ribet sebenarnya. Kalau kita perhatikan verbal pada affirmative sentence itu tidak ada to be ya tadi. Kalimat verbalnya di affirmative sentence itu tidak ada to be. Nah, di interrogative sentence pada verbal itu dia ditambahkan auxiliary do. Jadi dia ditambahkan auxiliary do. Nah, ini. Ya. Do. Kemudian yang tadinya ada I drink, di depannya ditambah do. Do I drink a water? Yang tadinya di atas you drink, ketika dirubah ke dalam interrogative, maka dia berubah do you drink a tea? Do you drink a tea? Jadi ini simple. Tinggal ditambah do di depannya. Tapi ingat, jangan asal menambahkan do. Nah, di sini kalian bisa lihat ada es. Das. Do itu ditambah es ya ketika kata ganti orang ketiga perempuan atau laki-laki. Maka dia ditambah es. Karena dia menggunakan kata ganti orang ketiga. Nah, jadi ditambah es. Oke. Bisa mengerti ya? Mengerti ya? Nah, ada yang belum paham? Angkat tangan. Yang belum mengerti? Oh, udah ngerti semuanya nih. Nah, sekarang lanjut sama kayak tadi, saya kasih kalimat affirmative di kategori verbal, kemudian kalian rubah ke dalam interrogative sentence. We go to kitchen. We go to kitchen. Nah, siapa yang bisa merubah ke dalam interrogative sentence?
Ayo. Ya. We go to kitchen. We go to kitchen. Interrogatifnya apa? Ya. Kalau misalnya mengatakan kita berarti kita juga, we juga ya. Oke, bisa. Oke, betul. Good job. Kemudian contoh selanjutnya. Amar, Fatir, and Naila. Amar, Fatir, and Naila bring the Holy Quran. Amar, Fatir, and Naila bring the Holy Quran. Ayo, siapa yang bisa ubah ke dalam interrogatif? Oke, good. Nice. Do they bring the Holy Quran? Masya Allah. Ya. Oke, good job. Sekarang silahkan ditulis dulu. Belum ditulis ya? Untuk interrogative sentence. Oke. Oke, good. Now, sudah ditulis ya? Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sebelum kita tutup, saya tampilkan dulu masing-masing pasangan auxiliary ya. Untuk auxiliary to be dan to do. Ya. Bisa dilihat di sini. Loh, kok makin kecil. Nah, ini. Nah. Ini to be ya, saya perbesar lagi. Nah. Ya. Ini to be ya. Am, tadi kan ada am, ya ini ada am. Nah. Oke. Ada am ini. Nah. Yang am ini, ya, yang ini itu dikhususkan untuk I saja. Saya. Jadi am dikhususkan untuk I saja. Kemudian is, yang is ini ya, itu dikhususkan untuk he, she, kemudian it atau kata ganti benda, kemudian Ali atau nama orang, the student ya. Jadi kalau misalnya saya mengatakan Amar bla bla bla, berarti to be-nya harus is. Kenapa? Karena yang disebutkan situ adalah namanya. Atau kita bisa mengatakan the student, the teacher, the doctor, the pilot, semua segala jenis profesi itu masuk ke dalam kata ganti orang ketiga. Makanya dia menggunakan to be-nya adalah is ini. Ya. Oke. Kemudian are, ya yang ini are di sini itu digunakan untuk we, kami, they, mereka, you di sini bisa you singular, ada dua ya, ada you singular artinya you satu orang tunggal, kemudian you plural atau you yang bisa jamak lebih dari satu. Seperti juga tadi saya mengatakan ini Ali and Amir, jadi kalau saya bilang Amar and Fatir berarti
to be yang digunakan itu adalah are. Oke? Nah, ini yang ketiga ini yang harus kalian pahami. Ya, saya perbesar lagi biar kelihatan. Nah, ini ya. Jadi masing-masing ini ada pasangannya. Jadi tidak boleh menggunakan sembarang to be. Nah, kemudian kita pindah ke do. Ya, do dan does. Nah, kalau do, ya, do, does digunakan untuk kalimat tanya dan negatif. Ya, biasanya do itu dipakai untuk kata ganti orang pertama dan kedua. Yang mana sih kata ganti orang pertama? Kata ganti orang pertama itu seperti I, ya, you. Kemudian kata ganti orang kedua itu we, they. Nah, itu semuanya I, you, we, they itu menggunakan do. Sedangkan kata ganti orang ketiga, ya, sama kayak she, he, the student, ya, kemudian namanya yang disebutkan, maka dia menggunakan does. Ya, dia menggunakan does. Itu perbedaannya. Oke. Sampai di sini paham ya? Bisa dimengerti ya? Bisa ya? Ya. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Kayaknya beberapa orang sudah balik ke belakang melihat jam. Ya. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap antum semua sudah paham. Insya Allah. Kalau penghafal Al-Quran itu segala jenis kesulitan itu dimudahkan. Amin ya. Oke. That's it for today. Ya. Jangan lupa pesan saya, ilmu yang tadi kalian dapatkan langsung digunakan dalam percakapan sehari-hari. Jadi jangan cuman dapat ilmu, sudah tahu, pas ditanya gurunya, fahimtum? Fahimna. Tapi setelah keluar dari belajar, nggak dipakai-pakai. Ya, hilang nanti ilmunya ya. Dipakai, misalnya mau makan. Naila, where do you go? Nah, gitu. Atau pakai, ada apa, logat-logat Sunda juga. Where do you go? Atau, itu. Nggak apa-apa. Ya. Yang penting pakai bahasa Inggris. Nah, gitu ya. Pakai dikasih logat Sunda juga tidak apa-apa. Ya, yang penting pakai bahasa Inggris. Atau dicampur bahasa Indonesia setengah, bahasa Inggris setengah, it's okay. Ya. Because the key to learn English or Arabic or any languages in the world is speaking. Ya. Jadi ada dua kuncinya itu. Speaking and listening. Nah, itulah mengapa TKI di luar negeri sana nggak pernah belajar kursus, nggak pernah ikut kelas wajib. Kenapa? Kok mereka bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jerman? Karena mulut, lidahnya terbiasa, telinganya juga sudah terbiasa. Nah, memaksakan kondisi mereka untuk menguasai bahasa orang lain. Nah, begitupun kalian. Jadi kalian harus menciptakan suasana, memaksakan diri kalian untuk menggunakan bahasa Inggris ya di berbagai keadaan ya. Jadi selalu diusahakan tuh biar lidahnya terbiasa. Oke, that's it. Thank you for all of your attention ya. We will meet you next week insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.